Kisah ini terbuka di kota Evelstein, sebuah tempat yang seolah terperangkap dalam nuansa abad pertengahan. Di sanalah tinggal seorang kakek tua yang dijuluki sebagai si tua yang congkak oleh para penduduk. Ironisnya, di balik julukannya itu, ia hanyalah penyihir bintang 1 yang hidup di kawasan kumuh. Kakek itu gemar mengaku sebagai penyihir agung. Namun kenyataannya, ia mudah tersinggung. Bahkan sering adu mulut dengan anak-anak. Di tengah keramaian itu, sepasang mata merah milik seorang bocah berambut putih diam-diam mengamati si kakek pemarah. Terungkaplah bahwa bocah ini adalah murid dari sang kakek. Rupanya, tak ada alasan mulia di balik hubungan mereka. Sang kakek hanya butuh seorang pengikut untuk memoles egonya yang besar. Sementara sang bocah, ia haus akan ilmu demi menjadi lebih kuat. Musim pun silih berganti, latihannya berjalan tanpa kenal lelah. Hingga suatu hari, sang guru menyaksikan sebuah keajaiban saat muridnya berlatih dengan aura biru yang pekat. Bocah berambut putih itu memusatkan seluruh konsentrasinya, lalu melepaskan mana dalam jumlah yang dahsyat. Sang kakek terperangah. Ia tak percaya bocah itu sudah memahami aliran mana. Dengan mata merah yang berkilat tajam, sang protagonis menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Ia kemudian mengulurkan tangannya, menciptakan bola cahaya biru yang terang dari energinya. Sesaat kemudian, bocah itu merapal mantra yang membentuk pedang cahaya yang menyilaukan. Serangan itu melesat secepat kilat, menghantam dinding kayu hingga hancur. Setelah sihir dahsyat itu, ia pun kelelahan, sementara gurunya hanya bisa terpaku. Sang kakek tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Keringat dingin pun membasahi pelipisnya, meski harus melakukan pekerjaan kasar untuk gurunya. Tekad protagonis kita untuk belajar tak pernah padam sedikit pun. Dengan bakat alaminya, sang pemuda berhasil menjadi penyihir bintang 1 hanya dalam waktu 1 tahun. Namun, gurunya justru meremehkannya, mengatakan bahwa para bangsawan bisa mencapai bintang 3, bahkan sebelum dewasa. Ia berkata, rakyat jelata seperti muridnya takkan pernah melampaui level itu, dan akan menyerah di level bintang 2. Sang guru selalu menekankan bahwa garis keturunan adalah segalanya, membuat semua usaha keras muridnya terasa sia-sia. Mendengar itu, sang protagonis bertanya-tanya, mungkinkah gurunya berkata begitu karena iri dengan pencapaian yang tak pernah bisa ia raih? Malam itu, untuk waktu yang lama, sang bocah hanya duduk terdiam di samping gurunya di depan api unggun. Keesokan harinya, hujan deras mengguyur kota tanpa henti. Saat sang pemuda kembali, ia menemukan pemandangan mengerikan. Gurunya tergeletak tak bernyawa. Tubuh sang kakek dipenuhi luka lebam. Pertanda jelas ia menjadi korban penyerangan. Awalnya ia mengira gurunya kalah berkelahi. Namun kebenaran yang pahit terungkap. Sang kakek diserang oleh para penjaga kota. Dengan berat hati, pemuda itu memakamkan jasad gurunya di sebuah kuburan sederhana yang ditanda salib kayu. Usut punya usut. Sang guru tertangkap basah saat mencoba mencuri buku sihir bintang 2 dari gudang. Ia tak habis pikir mengapa gurunya senekat itu. Tepat di saat itu, sebuah jendela sistem biru muncul. Kakek yang selalu merendahkannya ternyata rela berkorban demi dirinya. Sistem memberitahunya bahwa ia telah menguasai dasar sihir dan kini bisa memilih aliran sihir utamanya. 4 tahun pun berlalu dan sebuah rahasia besar terungkap. Pahlawan kita sebenarnya berasal dari dunia lain. Selama waktu itu, ia bertemu dengan seorang penyihir wanita yang sangat hebat bernama Katya Flameheart. Flameheart, dia adalah keturunan keluarga bangsawan yang telah jatuh miskin. Seorang penyihir bintang 3 yang menjadi buronan tentara bayaran. Akhirnya, Katya pun bergabung dengan sebuah kompi bayaran dan mulai mengajari sang pemuda sihir. Tingkat lanjut, protagonis kita menyerap banyak ilmu dari Katya, mentor barunya yang merupakan penyihir bintang 3. Suatu hari,
Di sebuah kedai bernama Brand Steers, Katya berkata, wajar bagi penyihir untuk punya ambisi. Dan kau, Derek, punya bakat yang luar biasa. Tapi, ia memperingatkannya bahwa keserakahan yang berlebihan hanya akan menghambat potensinya di masa depan. Pemuda berambut putih itu mengangguk paham, berjanji akan selalu mengingat nasihat berharga dari gurunya. Kemudian, sang penyihir meminta muridnya untuk memejamkan mata dan berkonsentrasi penuh untuk merasakan aliran mana. Ia menginstruksikannya untuk merasakan sumber dan aliran energi, lalu mewujudkan apapun yang ada dalam imajinasinya. Derek pun menuruti perintah gurunya. Seketika aura biru yang dahsyat meledak dari dalam tubuhnya. Katya langsung menyadari jumlah mana muridnya sungguh luar biasa dengan kontrol yang sangat stabil. Saat itu, mata Derek bersinar ungu, seiring energi yang mengalir deras. Sang guru benar-benar terkesan dengan besarnya kekuatan yang ia lepaskan hanya dalam sekejap. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang kedai dari luar, mengejutkan semua orang. Para pengunjung panik, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Derek pun ikut terkejut dengan kekacauan itu. Ia menatap kedua tangannya dengan tatapan yang bingung. Melihat muridnya kebingungan, Katya dengan sigap meraih tangannya, mencoba untuk menenangkannya. Wanita itu memberi isyarat, menyuruhnya diam dan segera mengikutinya keluar dari tempat ini. Benar saja, suara ledakan dahsyat tadi telah memanggil para penjaga. Sang penyihir dengan sigap menarik muridnya melewati gang sempit, menghindari patroli prajurit kota. Tanpa bertanya, pemuda itu terus membuntuti wanita misterius itu. Dengan benak yang dipenuhi kebingungan, tiba-tiba langkah wanita itu terhenti. Ia berbalik dan memintanya untuk menyimak baik-baik. Pemuda itu mengangguk patuh, menanti setiap kata yang akan keluar dari bibir gurunya. Sang guru mulai mengungkap sebuah rahasia kelam tentang kaum bangsawan yang begitu terobsesi dengan hak istimewa mereka. Dan sihir adalah yang paling utama. Ia melanjutkan bahwa kekuatan sihir dianggap sebagai berkah suci yang hanya pantas dimiliki oleh para bangsawan. Rakyat jelata yang berani menggapainya harus mendedikasikan seluruh hidup mereka. Dan dengan itu, sang penyihir mengungkap kalau ia baru saja merapal mantra ilusi bintang 2 yang disebut halusinasi pendengaran. Maka, di usianya yang baru 14 tahun, ia berhasil menjadi penyihir bintang 2. Sistem pun mengonfirmasi kemampuannya yang baru. Sejak saat itu, Katya terus membimbingnya dengan berbagai mantra, sambil memberinya wawasan tentang dunia kaum kelas atas. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun telah terlewati. Sang guru terpaksa harus pergi karena ia mendapat panggilan dari keluarga Con Elf sebagai guru pribadi. Sebuah tawaran kehormatan yang tak mungkin bisa ia tolak. Mengajar sihir untuk keluarga bangsawan setinggi itu adalah anugerah terbesar. Sebagai kenang-kenangan, ia meninggalkan sebuah buku sihir bintang 2 untuk muridnya. Karakter utama kita pun mengambil buku warisan gurunya dan memulai perjalanannya seorang diri. Setahun berikutnya, ia berhasil menguasai 2 mantra bintang 2 baru. Sepenuhnya seorang diri. Dengan tatapan membara, ia bersumpah takkan berhenti sampai di sini. Di usianya yang ke-16, langkahnya di kedai terhenti oleh sebuah panggilan. Pria itu menghampirinya, menanyakan pekerjaan macam apa yang sedang ia cari. Lalu ia mengungkap sebuah nama besar. Ini adalah permintaan langsung dari keluarga Grand Duke Duplain. Pemuda itu terhenyak. Kenapa keluarga Excalibur itu mencarinya? Tapi pria itu menyeringai, mengatakan kalau keluarga Duplain menghamburkan emas layaknya air. Ia menambahkan, jika mereka berhasil mendapat koneksi dengan keluarga itu, masa depan mereka akan terjamin. Pemuda itu menatapnya curiga. Misi macam apa yang mereka inginkan? Pria itu menjawab santai. Mereka hanya perlu memburu beberapa monster di pinggiran Grand Duchy. Insting karakter utama kita berteriak, ada yang tidak beres. Ia terdiam sejenak, menimbang-nimbang tawaran berbahaya itu. Tanpa ragu, ia menolak mentah-mentah tawaran itu. Pria itu sontak berteriak, memintanya untuk menunggu.
Pemuda berambut perak itu berkata dingin. Ia tak menerima pekerjaan mencurigakan dan menyuruhnya mencari orang lain. Namun, sang ketua guild mengeluh. Mereka sangat butuh penyihir, mustahil memburu monster tanpa seorang penyihir di dalam tim. Pemuda berambut perak itu berbalik, mulai jengah dengan desakan pria di belakangnya. Untuk meyakinkannya, kilo koin emas ditawarkan sebagai uang muka. Melihat pundi-pundi emas itu, sang pemuda tampak goyah dan mulai mempertimbangkannya lagi. Tepat di saat itu, seorang pria paruh baya yang terhormat, dengan kacamata tunggal dan kumisnya yang khas, muncul. Di sisinya, ada dua orang wanita, yang satu tampak lebih tua, sementara yang lainnya mengenakan kerudung misterius. Ketua guild pun memperkenalkan pemuda itu pada klien barunya. Namun pria tua itu mencibir, meremehkan seorang bocah yang bahkan belum melewati upacara kedewasaannya. Sang ketua guild mencoba membelanya, mengatakan kalau dia adalah penyihir paling berbakat yang ia kenal. Tapi pria tua itu tak peduli. Ia berkata dengan angkuh, "Lebih baik kita pergi. Aku takkan mempercayakan misi ini pada seorang bocah." Dengan itu, rombongan klien itu berbalik, melangkah menuju pintu keluar. Akan tetapi, wanita berkerudung itu sepertinya punya pemikiran lain. Ia berhenti dan menoleh ke belakang. Ia pun mendekati pemuda berambut perak itu dan mengajaknya bicara. Rombongan itu pun berangkat ke Grand Dupline untuk memulai misi. Di sana, sang pemuda langsung berhadapan dengan gerombolan goblin, siap melepaskan sihirnya yang dahsyat. Mata merahnya berpendar, memancarkan hasrat bertarung yang luar biasa. Ia membantai para monster tanpa ampun. Gerakannya cepat dan mematikan. Seekor goblin mencoba menyerangnya dari belakang dengan kapak bututnya. Namun, serangan licik makhluk hijau itu tak ada apa-apanya dibandingkan kecepatan sang pemuda. Dengan tatapan dingin, karakter utama kita menghabisi monster terakhir. Setelah itu, ia merapal mantra listrik untuk melenyapkan sisa-sisa mayat para monster. Setelah semua bersih, dengan tenang ia melapor pada pria tua itu bahwa misi telah selesai. Pria tua dan wanita di sisinya hanya mengamati, tanpa ekspresi terkejut sedikit pun. Gadis berkerudung itu pun berkomentar kalau ia berhasil membereskan semuanya dengan sangat cepat. Sekembalinya di markas, sang pemuda berambut perak langsung disambut oleh rekannya. Namun, gadis pirang itu justru melontarkan tuduhan pedas, menyebutnya anjing penjilat kaum bangsawan. Dengan lantang ia berteriak, "Kita ini rakyat biasa, jangan rendahkan harga diri kita hanya demi para ningrat itu." Gadis itu menatapnya sinis, penasaran berapa harga yang dibayar untuk menggadaikan kehormatannya. Sang ketua guild hanya mengangkat satu jarinya. Sontak gadis itu murka, mengira bayarannya hanya 1 keping perak. Namun, dengan seringai licik, sang ketua membuyarkan dugaannya. Ternyata, bayaran yang dimaksud adalah 1 keping emas murni. Sontak, mata gadis itu terbelalak tak percaya. Mendengar jumlah fantastis itu, sikapnya langsung berbalik 180 derajat. Memohon agar diizinkan ikut menjilat. Malamnya, sang tentara bayaran muda merenungi semua yang terjadi. Gadis yang tadi ribut, kini sudah terkapar tak sadarkan diri. Sementara bosnya mulai menanyakan detail pekerjaan, pemuda berambut perak itu menjawab dengan santai. Bukan masalah besar, hanya membereskan beberapa goblin. Tapi kemudian, ia mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Ketiga klien itu, mereka membohongi kita. Sang ketua guild terperangah, tak mengerti arah pembicaraan ini. Pemuda itu pun mulai menjelaskan kejanggalannya. Seorang pejabat bangsawan harusnya muda dan pandai bersosialisasi. Pria tua itu sama sekali tidak cocok dengan deskripsi tersebut. Lalu wanita yang mengaku pelayan, lanjutnya, tangannya terlalu halus untuk seorang pekerja kasar. Saat ia hendak membahas murid inspektur, bosnya tiba-tiba memotong, memanggil namanya dengan nada serius. Pemuda itu menatap lurus ke arah atasannya. Sang bos mengingatkan,
Kita ini tentara bayaran. Tugas kita hanya menyelesaikan pekerjaan dan dibayar. Meski keraguan masih menyelimuti hatinya, pemuda itu akhirnya menerima perkataan bosnya. Sang bos menutup percakapan dengan sebuah prinsip keras. Di dunia liar ini, yang terpenting hanya bertahan hidup. Sisanya tak ada artinya. Keesokan paginya, mereka kembali ke perkebunan Duplain untuk menuntaskan misi. Sang pemuda melapor pada klien bahwa area telah diamankan dan para goblin takkan kembali untuk waktu yang lama. Setelah tugas tuntas, sang ketua guild langsung menagih sisa pembayaran pada pria tua itu. Tanpa basa-basi, klien itu menyerahkan 2 keping emas yang berkilauan sebagai upah mereka. Mata ketua guild langsung berbinar melihat bayaran itu. Dengan antusias ia memamerkannya pada sang pemuda. Melihat kegembiraan mereka, pria berkacamata tunggal itu berdeham. Seketika mengalihkan perhatian keduanya. Ia memuji kemampuan sang pemuda, lalu mengatakan bahwa ada permintaan baru yang ingin ia ajukan. Ketua guild segera menyela. "Apa maumu dari anggotaku?" Pria itu mengungkap bahwa Haryapati menawarkan bayaran 15 keping emas, membuat semua orang terkesiap kaget. Pria berkacamata tunggal itu pun langsung bertanya pada intinya, "Apakah kau akan menerima misi baru ini?" Tanpa keraguan sedikit pun, pemuda berambut perak itu langsung menyanggupi tawaran tersebut. Akhirnya, mereka menaiki kereta menuju kediaman sang Haryapati. Tak lama, mereka tiba di sebuah mansion megah milik keluarga Duplain. Sang ketua guild hanya bisa terpana melihat kemegahan kediaman bangsawan itu. Namun sebelum masuk, pria tua itu menghentikan mereka. Merasa perlu memperkenalkan diri secara resmi. Ia mengungkap identitasnya sebagai Delin, kepala pelayan di mansion ini. Mendadak, ketua guild menjadi gugup dan salah tingkah. Wanita yang lebih tua pun menyusul, memperkenalkan diri sebagai Katarina, sang kepala pengurus rumah tangga. Dengan sedikit canggung, Jiden memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin pasukan bayaran Beldrin. Sang pemuda sudah menduga hal ini, namun tak menyangka posisi mereka setinggi itu. Tiba-tiba, gadis berkerudung yang sedari tadi terdiam, mulai bergerak. Melihat gerak-geriknya, ketua guild pun bertanya-tanya, "Siapa gerangan gadis itu?" Seolah menjawab pertanyaan itu, wanita misterius itu perlahan membuka tudungnya, menampakkan wajahnya pada semua orang. Helai rambut hitamnya yang panjang menari di tiup angin. Sang protagonis menatap lekat gadis bermata biru itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia memperkenalkan diri sebagai Isi dan mengutarakan tujuannya, menunjuk sang pemuda sebagai guru bagi adiknya. Tawaran yang begitu tiba-tiba itu tentu saja membuat sang pemuda terkejut. Ia bahkan sempat berpikir kalau dirinya salah dengar. Sementara itu di dalam kediaman Duplain, pintu sebuah ruangan terbuka dengan kasar. Seorang pemuda menyerbu masuk dan berteriak memanggil ayahnya. Valerian, kedatangannya yang penuh amarah itu sontak mengagetkan sang ayah dan kakak laki-lakinya yang berambut pirang. Sang Haryapati langsung menegur putranya. Raik menyuruhnya untuk menjaga sikap di hadapannya. Namun dengan nada kesal Raik membalas, "Bukan aku yang butuh diajari sopan santun, tapi dialah," ucapnya sambil menopang seorang pelayan yang ketakutan. Gadis pelayan itu menangis terseduh, mengadu bahwa perlakuan dialah sudah kelewat batas dan menyakitinya. Kakaknya yang berambut pirang itu mendecih, menyuruh Raik diam karena mereka sedang membicarakan hal penting. Tapi Raik tak peduli. Dalam sebulan ini, lebih dari 10 pelayan sudah berhenti karena dia, teriaknya. Raik pun bertanya, sampai kapan ayahnya akan terus membiarkan pembuat onar itu? Melihat sikap Raik, kakaknya yang berambut pirang itu pun kesal dan langsung membentak namanya. Pria berambut pirang itu lalu menyuruh Raik untuk berhenti membuat kekacauan dan segera pergi dari sana. Pemuda berambut gelap itu terdiam sejenak. Wajahnya mengeras dengan ekspresi yang sangat serius. Dia berkata, meskipun gadis itu tak ada gunanya, mereka masih punya Isilon sebagai penerus masa depan.
Raek kemudian menegaskan bahwa inilah saatnya untuk menyingkirkan gadis pengganggu itu. Akan tetapi, Haryapati dengan dingin melepas kacamatanya dan berkata kalau itu bukanlah wewenangnya. Pemuda itu mengungkapkan bahwa dia telah menemukan sebuah biara untuknya, dan itu akan jadi yang terbaik demi nama baik keluarga. Murka mendengar ucapan putranya. Sang ayah dengan kasar langsung mencengkeram kepalanya. Dalam satu gerakan cepat, Haryapati tanpa ampun menghantamkan kepala Raek ke atas mejanya. Dengan tatapan membunuh, pria itu menekan putranya ke meja kayu yang keras. Meski darah mengalir dari lukanya, pemuda itu berkata bahwa ketika saatnya tiba, ayahnya sendirilah yang harus mengambil keputusan. Haryapati hanya menatap putranya dengan aura dingin yang mengintimidasi. Setelah pertengkaran itu, sementara itu, Isilon dan sang protagonis akhirnya tiba di ruang utama. Dengan senyum penuh teka-teki, gadis itu bertanya, "Apakah penyihir muda ini pernah mendengar tentang adikku?" Dia mengatakan kalau adiknya memang tak begitu dikenal oleh publik. Tepat saat itu, pintu kantor yang besar terbuka dan mereka pun melangkah masuk. Di dalam ruangan, mereka mendapati Raek dengan wajah yang babak belur bersama kakaknya yang pirang. Pria berambut pirang itu menyapa Isilon dan bertanya bagaimana keadaannya selama berkunjung. Wanita muda itu menjawab dengan senyuman bahwa dia sangat nyaman berkat perhatiannya. Kakaknya lalu berkata bahwa Raek sedang terluka. Jadi mereka bisa bicara lagi nanti. Dari balik mata merahnya, sang protagonis mengamati seluruh situasi dalam keheningan total. Pria pirang itu meletakkan kain di kepala Raek untuk merawat lukanya. Sementara pemuda berambut putih itu terus mencoba membaca dinamika aneh di keluarga ini. Pandangannya kemudian tertuju pada seorang pelayan yang bersama Raek, yang sedang terisak pilu di sudut ruangan. Benak tentara bayaran muda itu dipenuhi tanda tanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kembali di dalam kantor, Haryapati berkata, dia lega mendengar putrinya juga dalam keadaan baik-baik saja. Isilon berterima kasih padanya dan memperkenalkan pemuda itu sebagai guru sihir barunya. Sang kepala keluarga itu lalu mengenakan kacamatanya dan tatapannya terkunci pada pemuda berambut putih itu. Gadis itu berkata, karena ayahnya sibuk, mereka akan pamit undur diri sekarang. Namun sebelum mereka beranjak, Haryapati memerintahkan guru sihir baru itu untuk tetap di tempatnya. Sang protagonis berbalik, tak mengerti apa yang ingin dibicarakan oleh bangsawan itu dengannya. Seketika, udara di dalam ruangan terasa berat dan mencekam saat Haryapati dan pemuda itu saling bertatapan. Dengan tenang, kepala keluarga Duplain itu mulai menggoreskan penanya di atas selembar perkamen di mejanya. Dia lalu berkomentar bahwa pemuda itu terlihat sangat muda dan bertanya apakah usianya baru 16 tahun. Protagonis berambut putih itu membenarkan usianya kepada bangsawan itu dengan jawaban singkat. Benar, pria itu bertanya tentang keahliannya dan pemuda itu menjawab bahwa dia menggunakan sihir bintang 1. Seringai meremehkan pun muncul di wajah Haryapati saat dia mulai menertawakan jawaban pemuda itu. Dia berkata bahwa kerendahan hati yang berlebihan bukanlah sebuah kebajikan, dan dia tahu kalau pemuda itu sedang berbohong. Sadar kalau kedoknya telah terbongkar, pemuda berambut putih itu hanya bisa terdiam membisu. Kemudian, bangsawan itu melepaskan auranya yang luar biasa, dan pemuda itu sadar bahwa dia adalah seorang penyihir bintang 5. Sang tentara bayaran pun langsung meminta maaf, tetapi sang bangsawan berkata, dia bisa mengerti, karena terkadang bakat yang terlalu besar justru bisa menjadi sebuah kutukan. Pria itu berkomentar bahwa jika dilihat dari pakaian dan usianya, pemuda itu sama sekali tidak terlihat seperti seorang guru sihir. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda berambut putih itu mengakui identitas aslinya sebagai seorang tentara bayaran. Bangsawan itu berkata
Dia percaya pada pilihan putrinya dan akan mengizinkan pemuda itu untuk memasuki pavilion. Dia menyuruhnya pergi. Tetapi pemuda itu menyela untuk meminta izin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Granduk itu kemudian mengizinkan pemuda itu untuk mengatakan apa yang ingin diketahuinya. Pemuda itu menjelaskan bahwa tugasnya sebagai tentara bayaran adalah memastikan Nona Diala dapat menguasai sihir. Dia menegaskan bahwa misinya adalah membawa gadis itu masuk ke dalam lingkaran sosial kelas atas. Pria itu lalu bertanya, "Untuk apa?" Pemuda itu memberitahunya sesuatu yang sudah sangat jelas. Mendengar ini, pemuda itu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memiliki satu permohonan yang sangat penting. Rasa penasaran Granduk terusik oleh keberanian pemuda di hadapannya, dan dia menunggu untuk mendengar permohonan itu. Sementara itu, di tempat lain, suara piring yang pecah berkeping-keping memecah keheningan. Mendengar suara itu, seorang pelayan berteriak kaget dan meringkuk ketakutan. Pelayan itu memohon maaf berulang kali, tetapi gadis di hadapannya justru melontarkan hinaan yang kejam. Bangsawan muda itu lalu mengusir pelayan itu pergi dan mengancamnya agar jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi di hadapannya. Di ruangan yang lain, ketua serikat menatap Isilon dengan penuh selidik dan bertanya, mengapa dia memilih pemuda itu? Pekerjaan ini, banyak guru hebat yang mengincarnya. Orang biasa tak akan sanggup, ujarnya. Sang nona muda mengaku, semua guru ternama telah mencoba, dan semuanya telah angkat tangan. Ia melanjutkan bahwa guru sang pemuda berasal dari sebuah bangsa yang telah runtuh. Karena itu, ia pasti memiliki segudang ilmu. Sang nona percaya pemuda itu bisa membimbing adiknya, Diala, dengan kebaikan. Mendengar itu, pria tersebut tertawa sinis. Ia berkata bahwa Isilon harus lebih pandai dalam menilai orang. Ia mengingatkan, anak itu besar di jalanan, bertahan hidup bukan hanya dengan mengandalkan kebaikan semata. Kata-kata itu menusuk sang nona bangsawan. Raut wajahnya berubah, seolah menimbang ulang keputusannya. Sementara itu di lorong istana, protagonis kita, pemuda berambut perak itu, diantar oleh seorang kepala pelayan menuju pintu kayu raksasa. Tangannya terangkat, bersiap mengetuk pintu kamar sang nona muda. Toh, dua ketukan pelan ia daratkan. Menunggu sahutan dari dalam. Hening, tak ada jawaban sama sekali. Setelah terdiam sesaat, sang tentara bayaran memutuskan untuk membuka pintunya sendiri. Begitu melangkah masuk, ia langsung menyapa sosok yang telah menunggunya di dalam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Derek kepada gadis yang duduk di hadapannya. Gadis berambut pirang itu, yang tak lain adalah Diala, menyuruhnya mendekat. Tanpa membantah, sang pemuda berambut perak melangkah menghampiri sang nona bangsawan. Seketika, seringai licik terukir di wajah nona muda itu. Jelas ia merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, sesuatu melesat ke arah wajahnya. Pemuda itu tak sempat menghindar. Buur! Ia basah kuyup oleh air kotor yang berbau busuk. Sang gadis tertawa terbahak-bahak. Kukira ada tikus selokan yang menyelinap masuk. Ia terus menghinanya. Setelah kulihat lagi, kau memang mirip sekali dengan tikus selokan. Sang nona bangsawan lantas menarik sebuah kursi. Dengan angkuh, ia naik ke atas meja agar bisa memandang rendah pemuda itu. Dan tanpa ragu, gadis pirang itu mengguyurkan sisa air kotor di ember tepat ke atas kepala guru barunya. Sang tentara bayaran hanya diam membeku, membiarkan air busuk itu mengalir di wajahnya. Cih, airnya habis! Keluh sang gadis, sebal karena tak bisa mempermalukannya lebih jauh. Namun, pemuda itu mengangkat wajahnya. Sebuah tatapan dingin yang membekukan terpancar dari matanya. Melihat tatapan itu, sang gadis terperanjat sesaat. Rasa kesal membuncah. Ia pun melayangkan tendangan, namun dengan sigap. Kakinya ditangkap dengan cengkeraman kuat. Pemuda itu kemudian berlutut di hadapan sang nona bangsawan. Cengkeramannya tak terlepas sedikit pun. Murka karena disentuh, sang nona menghujani pemuda berambut perak itu dengan hinaan. Ia menutup hidungnya. Menjijikan, lepaskan aku.
Kau bau sekali, serunya. Meski terus dihina, tatapan pemuda itu tetap kosong tanpa emosi. Sang nona bersandar di meja, bersiap melontarkan cacian berikutnya. Dasar tikus selokan! Sadarlah posisimu, hardik sang nona bangsawan. Melanjutkan serangannya. Adegan beralih, kembali ke percakapan di ruang kerja Grenduk. Sang kepala keluarga, Duplain, menatap keluar jendela, merenungkan situasi. Dengan wajah serius, pria parubaya itu menyimak setiap kata yang keluar dari mulut sang tentara bayaran. Pemuda itu berkata, masalah Diala bukanlah hal sepele. Ia lantas mengajukan sebuah permintaan pada Sang Du. Mata merahnya berkilat tajam saat ia bertanya, seberapa besar wewenang yang akan Anda berikan padaku? Sang Grenduk balas menatap pemuda berambut perak itu, menimbang-nimbang permintaan yang begitu lancang. Kembali ke masa kini, wajah gadis pirang itu memerah padam, menahan amarah dan keterkejutan. Tampaknya kesabaran pemuda itu telah habis. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi nona bangsawan yang manja itu. Ia menatap rendah sang nona dengan ekspresi sedingin es, tanpa penyesalan sedikit pun. Terguncang, gadis itu memegangi pipinya, tak percaya dengan apa yang baru saja menimpanya. Mata merahnya menyala. Sang tentara bayaran memerintahkan, bangun. Seketika, ia teringat percakapannya dengan sang guru 3 tahun yang lalu. Ia bertanya pada Katya, apa yang harus dilakukan jika bertemu murid yang keras kepala? Sang penyihir menjawab, ia akan mencoba memahami dan merangkul mereka. Namun, pemuda itu merasa jawaban itu terlalu naif. Bagaimana jika itu skenario terburuknya? Tanyanya lagi. Gurunya menjelaskan, jika komunikasi sudah buntu, maka dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Dengan tatapan serius, sang guru mengungkap metodenya. Gunakan rasa takut. Kembali ke kamar. Diala masih tersungkur di lantai. Gemetar ketakutan akibat tindakan nekat pemuda itu. Perlakukan orang lain dengan hormat. Dan sekarang, berdiri, perintah pemuda itu. Sang nona manja itu perlahan bangkit, berusaha tegak. Setelah mendapat pelajaran pahit, dikuasai amarah, ia menerjang sang tentara bayaran, mencoba membalas. Beraninya rakyat jelata sepertimu menyentuh seorang bangsawan, teriaknya murka. Namun, kesabaran pemuda itu tampaknya sudah habis. Satu tamparan lagi mendarat untuk membungkam sang nona. Ia lantas berujar dingin, aku tidak suka mengulang perintah 2 kali. Dengan senyum licik yang mengerikan, nona bangsawan itu seolah tak peduli. Justru, ia berteriak, memanggil kepala pelayan, menuduh sang pemuda telah lancang pada seorang ningrat. Mendengar keributan itu, kepala pelayan dan para pelayan lain bergegas datang. Nona, Anda tidak apa-apa. Pria tua itu menatap tajam sang pemuda, mengancam akan melaporkan perbuatannya pada sang Grenduk. Namun, pemuda berambut perak itu sama sekali tak gentar. Dengan tenang, ia mengeluarkan sebuah gulungan perkamen. Isinya mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Grenduk telah memberinya wewenang mutlak atas pendidikan sang nona. Kepala pelayan meraih dokumen itu, dan matanya terbelalak. Di sana, tertera stempel resmi keluarga yang tak mungkin dipalsukan. Sang nona muda ikut terhenyak, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Malam itu, kediaman Duplain memang tampak tenang. Namun, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Di lorong lain, Valerian, sang kakak berambut pirang, berlari dengan amarah membara. Sementara Raek berusaha keras menenangkannya. Tanpa ragu, ia mendobrak pintu sebuah kamar, meneriakkan nama tentara bayaran yang berani menyentuh adiknya. Di dalam, pemuda berambut perak itu justru sedang tenang membaca buku di atas ranjang. Baredi, amurka beraninya kau menyentuh dialah. Namun, Raek dengan sigap menahan tubuh kakaknya. Dengan nada yang sama tenangnya, sang guru menjawab bahwa semua itu atas izin dari Grenduk sendiri. Raek pun menegaskan pada kakaknya bahwa ayah mereka yang memberi izin, dan pemuda itu adalah tamu Isilon. Tak terima,
Valerian menyuruh guru itu untuk ikut dengannya, dan meminta Raik untuk tidak ikut campur. Kakak berambut gelap itu memperingatkan bahwa Valerianlah yang butuh pelajaran, dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Mendengar percakapan itu, sang protagonis hanya menatap kedua kakak beradik itu dengan ekspresi serius. Raik sendiri heran, mengapa kakaknya begitu membabi buta melindungi gadis yang tampak tanpa harapan itu. Di sebuah ruangan yang temaram, beberapa boneka usang tergeletak begitu saja di lantai. Valerian lantas mempersilakan sang pemuda untuk masuk ke kamar lama adiknya. Kamar dialah. Ia menjelaskan bahwa ini adalah kamar adiknya di kediaman utama, yang tak pernah tersentuh sejak lama. Perhatian pemuda berambut perak itu tertuju pada sebuah lukisan yang belum selesai di atas kanvas. Sang bangsawan bercerita, adiknya dulu sangat suka menggambar dan selalu tampak menggemaskan saat memamerkan hasil karyanya. Namun, ada satu keanehan. Adiknya tak pernah sekalipun menyelesaikan lukisannya, selalu menyisakan ruang kosong yang misterius. Valerian kemudian meminta maaf atas sikap kasarnya tadi, yang dijawab oleh sang pemuda agar tidak perlu khawatir. Sang tentara bayaran lantas bertanya, untuk apa ia dibawa ke ruangan yang penuh dengan lukisan ini? Pria berambut pirang itu ingin menunjukkan bahwa adiknya tidak pantas direndahkan seperti yang ia lihat. Ia mengaku adiknya menjadi terobsesi pada garis keturunan mereka, yang membuatnya harus diasingkan ke pavilion. Kini, Valerian tak ingin adiknya sampai dikirim ke biara. Ia pun mengambil beberapa buku. Dengan penuh harap, sang kakak memohon pada pemuda itu untuk menyelamatkan adiknya. Namun, sang protagonis justru melihat sesuatu yang janggal di buku-buku itu dan memintanya menunggu sejenak. Ia berkata, berdasarkan coretan kecil di pinggir halaman, gadis itu ternyata belum sepenuhnya menyerah pada sihir. Apakah ini buku-buku dari sekolah sihir? Tanyanya. Dan Valerian pun membenarkannya. Penemuan tak terduga ini membuat sang tentara bayaran terdiam. Sebuah rencana baru mulai terbentuk di benaknya. Pemuda itu kembali mengamati salah satu lukisan pemandangan di kamar sang nona. Lalu, ia mengambil sebuah buku teori yang tergeletak di sana. Keputusannya sudah bulat. Ia menyatakan akan mencoba rencana barunya sambil menyerahkan buku itu pada Valerian. Malam yang sama, suasana pavilion terasa sunyi dan mencekam. Di dalam kamarnya, Diela terlelap dalam tidurnya, tak menyadari bahaya yang mengintai. Tiba, guyuran seember air es tanpa ampun disiramkan ke wajahnya, membangunkannya secara paksa. Sang nona menjerit histeris, terbangun dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Dengan tatapan sedingin es, sang guru baru bertanya, "Kau pikir ini waktunya untuk tidur?" Bingung dan murka, nona bangsawan itu mengumpat, "Apa kau sudah gila?" Tapi pria itu langsung menarik lengannya, berkata, "Mereka harus pergi ke suatu tempat." Di bawah cahaya rembulan, pemuda itu menyeretnya menyusuri lorong, sementara ia berteriak sia-sia, meminta tolong pada para pelayan. Dengan paksa, pemuda itu membawa sang nona bangsawan keluar dari mansion megah itu. Ia terus menyeretnya menyusuri jalan setapak, semakin jauh dari kediaman keluarga Duplay. Setibanya di tempat terpencil, sang guru melemparnya begitu saja ke tanah. Dengan marah, gadis itu berteriak, menanyakan siapa dia, hingga berani-beraninya melakukan ini padanya. Pemuda itu hanya tersenyum sinis. Mau mendengar sebuah fakta menarik? Tanyanya. Membuat sang nona kebingungan. Dengan seringai dingin, dia mengakui bahwa mengajar sihir tak pernah jadi tujuannya, melainkan hanya untuk menyiksa kaum bangsawan. Terperangah oleh pengakuan itu, sang gadis bertanya, apa maksud dari perkataannya barusan? Pria itu melanjutkan bahwa menjadi seorang guru hanyalah kedok untuk menjalankan rencana liciknya. Kemudian, tentara bayaran itu mendekat dan berbisik, "Ini semua adalah alasan untuk menghabisi bangsawan sepertimu." Detik itu juga, pedangnya terhunus sambil berkata,
Jeritan para bangsawan adalah melodi yang indah. Dengan suara gemetar, sang gadis bertanya, apa dia pikir bisa lolos begitu saja dari perbuatannya? Sambil tersenyum sinis dia menjawab, tentu saja, karena kau akan dikirim ke biara dan tak seorang pun akan mempercayaimu. Pria bayaran itu menambahkan, dalam skenario terburuk sekalipun, ia hanya perlu menebusnya dengan nyawa. Karena nyawa rakyat jelata tak ada harganya, dia bisa kabur kapan saja. Dan dengan melenyapkannya, dia justru akan membantu keluarga gadis itu, membuatnya semakin ketakutan. Nona bangsawan itu tahu riwayatnya akan tamat jika sampai tertangkap oleh pria keji itu. Tanpa pikir panjang, gadis berambut pirang itu berlari sekuat tenaga untuk kabur dari bahaya. Dia berpikir harus lari ke hutan, karena di tempat terbuka, dia akan menjadi mangsa yang mudah. Sang nona muda sangat mengenal hutan itu, dan berencana pulang melewatinya. Tapi naas, kakinya tersandung. Dia sadar dirinya dalam bahaya besar, namun tiba-tiba, sesuatu di langit menarik perhatiannya. Sebuah bola api raksasa membakar langit malam, menerangi kegelapan. Pria berambut putih itu melepaskan mantra dahsyat ke arah hutan. Terkejut, sang gadis menoleh ke belakang dan menyadari bahwa itu adalah mantra bola api. Sang guru sihir menggenggam bola api itu dengan tatapan mata yang serius. Dengan senyum licik, si tentara bayaran menunjukkan dia tidak sedang bercanda. Seketika, sihir api dahsyat itu melesat lurus ke arah gadis yang membeku ketakutan. Kobaran api terpantul di matanya saat serangan itu mendekat. Dengan jeritan ngeri, tubuhnya terlempar ke belakang oleh ledakan. Ledakan api yang dahsyat terjadi tepat di belakangnya, menghanguskan semua yang ada di jalurnya. Jatuh tersungkur di tanah. Dengan panik, nona bangsawan itu nyaris tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dengan senyum yang mengerikan, tentara bayaran itu berkata bahwa dia sengaja melesetkan serangannya. Di bawah cahaya bulan, perburuan di hutan yang gelap terus berlanjut. Sang nona bangsawan berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan hidupnya. Di wajahnya terpancar campuran antara rasa takut dan tekad yang kuat untuk bisa meloloskan diri. Tapi dalam sekejap, kakinya tersandung oleh akar pohon yang menghalangi jalannya. Karena tersandung, gadis pirang itu jatuh, tersungkur ke tanah, lelah dan tak berdaya. Ia hanya bisa menatap sosok yang mendekatinya. Tiba-tiba, seberkas panah energi biru yang kuat muncul dan melesat dengan kecepatan kilat. Dengan tatapan fokus, sang guru sihir menyiapkan serangan berikutnya tanpa keraguan sedikit pun. Panah energi itu melesat tipis, melewati sang nona bangsawan yang terbaring. Gadis itu membeku kaget melihat serangan sihir itu melintas begitu dekat. Pria bayaran itu justru memuji gerakannya dan berkata, sulit dipercaya, kau yang tinggal di pavilion bisa bergerak seperti itu. Terengah-engah. Gadis itu hanya menatapnya dengan bingung. Kemudian dia bangkit dan kembali berlari ke dalam hutan. Sementara pria itu hanya mengawasinya. Dengan senyum tipis, sang guru berambut putih itu seolah memegang kendali penuh atas situasi ini. Sang nona bangsawan bertanya-tanya, sampai kapan ia harus terus berlari? Dan apakah ia bisa berhasil lolos dari tempat ini? Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, dan ia pun berhenti berlari. Sementara itu, pria itu menggunakan sihirnya pada genangan air di jalan. Dia kemudian mengamati jejak kaki di hutan gelap yang ditinggalkan oleh gadis pirang itu. Pria itu menyadari bahwa ini adalah hutan yang sama dengan yang ada di lukisan, tempat gadis itu biasa bermain. Dia akhirnya mengerti. Gadis itu mampu merasakan energi alam dan menuangkannya ke dalam lukisannya. Mata merahnya bersinar, seolah dia telah memahami inti dari segalanya yang sedang terjadi. Lelah berlari, gadis itu nekat melemparkan batu ke arah kepala tentara bayaran itu. Tapi pria berambut putih itu dengan tenang menghunus pedangnya. Dengan satu gerakan cepat, dia membelah batu itu menjadi dua dengan sangat mudah.
Nona bangsawan itu terkejut sekaligus ngeri melihat kehebatan sang guru sihir. Pria itu justru memuji tindakannya yang berani melawan dan berkata, itu bukanlah keputusan yang mudah. Kehabisan tenaga, gadis itu jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Dengan tatapan dingin, pemuda itu berkata, sepertinya kau sudah tidak punya tenaga lagi untuk lari. Dia lalu mengarahkan ujung pedangnya ke arah nona bangsawan itu dan bertanya, apa ada kata-kata terakhir? Namun, seulas senyuman sinis terukir di bibirnya. Sama sekali tak gentar akan ancaman itu. Gadis itu justru menantangnya balik, menyatakan takkan merendahkan diri seperti rakyat jelata dalam situasi semacam itu. Sang tentara bayaran lantas mempertanyakan obsesinya pada garis keturunan bangsawan. Gadis pirang itu hanya tertunduk dalam keheningan yang berat sejenak. Ia mengaku, jika status bangsawannya direnggut, maka tak ada lagi yang tersisa baginya. Amarah dan keputusasaan meledak darinya. Ia mulai berteriak tentang sihir dan segala kegagalannya. Sambil terisak, ia menjerit, menuduh pria itu tak tahu betapa keras ia mencoba dan selalu gagal. Sang tutor berambut perak hanya menatap dingin ledakan emosi sang nona bangsawan. Ia meratap, mengaku gagal dalam sihir, melukis, dan semua hal yang pernah ia coba. Dengan putus asa ia bertanya, apa lagi yang tersisa selain darah bangsawannya? Gadis itu jatuh berlutut, mempertanyakan jati dirinya tanpa status sosial yang ia sandang. Tutor berambut perak itu masih mengamatinya dalam diam, memproses setiap ledakan emosinya. Kemudian, ia memanggil pedang dari energi biru murni, bersiap untuk tahap selanjutnya. Dari rencananya, sang nona bangsawan yang menangis tampaknya telah pasrah, menerima takdirnya yang kelam. Tentara bayaran itu mengangkat pedangnya, berkata bahwa ia sudah mendengar semua yang perlu ia dengar. Dengan wajah memerah karena takut, gadis itu mengucapkan selamat tinggal, menanti akhir hidupnya. Dalam sekejap mata, pemuda berambut perak itu mengayunkan pedang energinya. Nona bangsawan itu memejamkan mata erat-erat, menanti tebasan terakhir dari sang tutor. Ia terus memejamkan mata, tak menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba, bilah pedang itu justru menciptakan pilar-pilar es raksasa di sekelilingnya. Gadis muda itu membuka matanya, terkesima melihat kristal es terbentuk di mana-mana. Lalu, pemuda itu menciptakan pelindung es di sekitar sang nona, tanpa melukainya sedikit pun. Gadis itu menatap tangannya, takjub bertanya-tanya sihir macam apa ini. Setelah rencananya tuntas, pemuda berambut perak itu pun melenyapkan pedang energinya. Ia meminta maaf atas sikap kasarnya, sambil memuji semua kerja keras gadis itu selama ini. Sang nona bangsawan masih terpaku, sama sekali tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sang tutor menjelaskan bahwa itu hanyalah manifestasi mana, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Mendengar itu, emosi gadis itu tak terbendung lagi. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Ia menjerit dan terisak, melepaskan semua frustrasi yang telah lama ia pendam. Sang tentara bayaran hanya mengawasinya dari kejauhan, membiarkan gadis muda itu meluapkan segalanya. Sinar bulan purnama di langit menjadi saksi akhir dari pelajaran malam yang menegangkan itu. Sang tutor mengungkapkan bahwa ia berasal dari aliran sihir liar, membuat gadis itu semakin bingung. Sambil membalut kakinya, ia menjelaskan bahwa proses belajar sihir sangat berbeda antar ordo penyihir. Ia melanjutkan, mencoba mempelajari teori yang salah itu ibarat memaksa tubuhmu memakai pakaian yang sama sekali tidak pas. Pada saat itu, sang nona bangsawan bertanya, bagaimana ia tahu bahwa dirinya adalah bagian dari garis keturunan sihir yang langka. Pemuda berambut perak itu menjawab. Ia melihat lukisan yang dibuat gadis itu dan menyadari ada sesuatu yang istimewa dalam setiap goresannya. Dengan tatapan serius, sang tentara bayaran menyatakan bahwa gadis itu mampu merasakan energi alam dan menuangkannya ke atas kanvas. Ia kemudian menjelaskan bahwa penyihir tipe ini merasakan mana alam sejak mereka kecil.